Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afil Yuliandra dari Prodi Pendidikan Akuntansi Sesi A BP 19 NPM 19140012. Baiklah, saya akan menampilkan 8 keterampilan mengajar guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita mengambil absen dulu. Rara, Ranti, Fadli, kemana Fadli? Oh, sakit. Baiklah, kita doakan Fadli cepat sehat ya. Joni, Angga, sekian absen kita hari ini. Cuman Fadli yang tidak hadir. Baiklah anak-anak bapak sekalian, hari ini kita akan membahas pengertian kadar dan kadar. Ada yang tahu pengertian kadar dan kadar? Baiklah akan bapak jelaskan. Pengertian kadar secara bahasa yang berarti hukum, ketetapan, dan kehendak Allah. Semua yang terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik kehidupan. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, dan juga tentang hidup atau mati. Allah memerintah hambanya untuk percaya kepada qadar. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 210, yang artinya tidak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara atau mereka telah diputuskan, dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa semua perkara-perkara ketetapan yang terjadi sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian kadar. Kadar secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah, kadar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sudah terjadi, sedangkan terjadi, mau yang akan terjadi. Hadis tentang kadar dan kadar diriwayatkan hadis Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang diciptakan dari perut ibunya selama 40 hari dan bentuk nutfah. 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dalam dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezeki, ajal, amal, dan jalan kehidupan, sengsara atau bahagia. Hubungan qada dan qadar juga tidak bisa dipisahkan. Qada merupakan rencana dan qadar adalah perwujudan atau kenyataan yang akan terjadi seperti yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 21, yang artinya tidak ada satupun melainkan pada sisi kamulah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Baiklah, itulah pengertian dari qada dan qadar. Baiklah, dari penjelasan Bapak tadi, Bapak ingin bertanya kepada Rara, bagaimana hukumnya ridho atau rela kepada qadar? Ya, betul. Tidak. Ya, mari sedikit Bapak jelaskan. Ridho pada qadar hukumnya wajib, karena hal itu termasuk kesempurnaan ridho akan rubiah Allah.
maka setiap mukmin harus ridho kepada qada Allah. Akan tetapi mugadah atau suatu yang digadah masih perlu dirinci, karena suatu yang digadah berbeda dengan qada itu sendiri. Qada adalah perbuatan Allah, sedangkan sesuatu yang digadah adalah sesuatu yang dikenai qada. Maka qada yang merupakan perbuatan Allah harus direlakan dan dalam kondisi apapun. Kita tidak boleh membencinya selamanya. Baiklah, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak Bapak yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya, baiklah, kita beri aplaus kepada teman-teman kita. Baiklah, kali ini Bapak akan memberikan kalian tugas dan Bapak ingin membagi kalian beberapa kelompok yang berkotakan 2-3 orang. Tugas kalian adalah buatlah 7 fungsi qada dan qadar. Nah, itu saja tugas yang Bapak berikan kepada anak-anak Bapak sekalian. Baiklah, kalau ada yang belum paham atau belum jelas, silakan bertanya kepada Bapak. Baiklah, setelah berdiskusi, Bapak ingin perwakilan dari kelompok membacakan hasil diskusinya. Oke, kita mulai. Kelompok 1, siapa perwakilannya? Oke, Rara. Kelompok 2. Oke, baiklah. Oke, dari masing-masing kelompok tadi, mari ke depan perwakilan dari kelompoknya masing-masing dan bacakan hasil diskusi kalian. Oke, semua kelompok hasilnya sangat bagus. Mari kita beri tepuk tangan kepada teman-teman kalian semua. Kita sudahi dulu pembelajaran kita hari ini, dan insya Allah kita akan bertemu minggu esok. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat hendaknya, amin. Bila ada salah, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.